Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu Guru dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bertemu kembali di channel saya ya. Ini channel membahas mengenai materi-materi maupun soal-soal P3K ataupun CPNS ya, untuk pembelajaran ya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk terus mengecek mengenai perkembangan P3K tahap 3. Insya Allah pastinya itu dari pemerintah tes P3K tahap 3 tetap dilaksanakan ya. Itu antara akhir bulan Juni atau Juli gitu ya. Akhir Juni atau pertengahan Juni atau awal Juli ya. Karena pemberkasan ya kemarin di tahap untuk pemberkasan tahap 1, tahap 2 gitu ya. Nah, jadi juga pemerintah juga sedang mengurus mengenai tes PPG baru selesai kemarin baru pengumuman ya. Silakan itu juga ada datanya ya, yang mengenai pretestnya PPG untuk yang Bapak Ibu yang lulus selamat ya. Nah, semoga juga lulus PPG juga, amin. Yang penting terus bersemangat ya. Nah, ini saya masih mengupdate mengenai prediksi soal P3K PHI ya, kompetensi teknis PHI. Ini soal-soal yang sering keluar, juga soal yang sudah pernah saya bahas ya. Ini untuk persiapan tahap 3. Yang penting Bapak Ibu Guru untuk terus bersemangat ya, terus belajar ya. Itu. Untuk lebih mendalami atau lebih menghafal, agar hafal ya ketika Bapak Ibu dapat ketika membaca soalnya itu langsung tes gitu ya, langsung tahu karena sudah hafal ya. Pastinya Bapak Ibu sudah banyak yang hafal ya, sudah banyak yang paham mengenai materi-materi P3K tersebut ya, karena sudah pernah mengikuti tahap 1, tahap 2 ya gitu ya. Terus juga pas seleksi itu ada yang dicatat ya, ada yang tidak boleh dicatat gitu ya. Terus bersemangat. Baik, tanpa lama-lama ini ya, ini banyak ngobrolnya ya. Baik, kita langsung lanjut ya ke soal yang pertama. Sebelumnya awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, soal yang pertama. Pak Lukman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sistematis, B. Objektif, C. Menyeluruh, atau D. Sahih. Nah, ini soal yang keluar juga ya. Kalau misalnya di PHI ya, Pak Lukman adalah seorang guru PHI. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik, membaca surat ya, membaca surat pendek ya. Dan praktik. Nah, prinsip penilaian yang dilakukan adalah apa sistematis, apa objektif, apa menyeluruh, apa sahih gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang sahih. Nah, ini soal yang sering keluar dan pasti keluar gitu ya. Ya, semua soal itu ya rahasia pemerintah, tapi kita dengan belajar, dengan tahu kisi-kisinya, pasti kita bisa. Harus yakin dan berdoa, terus berikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Amin. Baik, kita lanjut soal yang nomor 2. Hari ini diadakan penilaian oleh Pak Agung, guru PAI. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Agung nih ya, ini 2. Ini satu guru ini Pak Agung. Yang dilakukan Pak Agung tidak sesuai dengan prinsip A. Objektif, B. Menyeluruh, C. Adil, atau D. Sistematis. Nah, ini sudah jelas ya, itu yang adil. Ketika siswa ganjil mengajarkan ganjil, siswa genap mengajarkan genap, jadi adil gitu ya. Baik, kita lanjut
soal nomor 3. Silakan Bapak Ibu untuk membaca mengenai penilaian prinsip ya. Objektif itu apa, menyeluruh itu apa, adil itu apa, dan sistematis itu apa. Kita lanjut soal nomor 3. Dalam setiap kali pembelajaran, Pak Agung selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dimulai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Menyeluruh, C. Akuntabel, atau D. Beracuan kriteria. Nah, dalam setiap kali pembelajaran, Pak Agung selalu membuat rubrik yang berisi kriteria penilaian. Nah, ya. Berisi kriteria, udah pasti ya, beracuan kriteria. Ya, ketika Bapak Ibu menjawab itu beracuan kriteria, ada kata berisi kriteria penilaian gitu ya. Baik, kita lanjut. Jadi nomor 3 jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 4. Dalam setiap pembelajaran, Pak Dani selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan, merupakan prinsip A. Sistematis, B. Akuntabel, C. Terpadu, atau D. Beracuan kriteria. Nah, di sini kata kuncinya, dalam setiap pembelajaran Pak Dani selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap. Nah, di sini kata kuncinya itu mengadakan penilaian ya, penilaian untuk melihat daya serap siswa. Di situ kata kuncinya itu ya. Nah, pokoknya kalau misalnya pendek-pendek, misal kata kunci itu pendek aja ya, untuk melihat daya serap ya, penilaian untuk daya serap atau penilaian untuk melihat daya serap, daya tangkap, daya hafal siswa. Nah, ya gitu ya. Lalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa, daya tangkap siswa, daya paham siswa, gitu ya. Nah, itu di situ kata kuncinya. Yang telah diberikan merupakan prinsip apa? Sistematis, apa akuntabel, atau apa terpadu, atau beracuan kriteria, yaitu jawaban yang terpadu, gitu ya. Nah, itu ya. Silakan Bapak Ibu untuk membaca mengenai sistematis itu apa, akuntabel itu apa, terpadu itu apa. Ini juga untuk mengingat kembali ya. Pastinya Bapak Ibu sudah banyak yang hafal, sudah banyak yang paham ya. Bagi yang baru menemukan channel saya, silakan untuk pembelajaran ya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya terus meng-share mengenai info-info maupun materi-materi ya. Itu apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan untuk dibenarkan. Baik, kita lanjut soal nomor 5. Pada awal semester, Pak Dani sebagai guru PAI selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan menentukan nilai akhir PAI merupakan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terpadu, C. Terbuka, atau D. Akuntabel. Nah, ini soal yang sering keluar ya Bapak Ibu ya, Pak, pada awal semester Pak ya, pada awal semester itu Pak Dani sebagai guru PHI selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dalam penentuan nilai akhir merupakan prinsip apa? Terbuka ya. Ini ada juga soal cerita, itu juga ada penilaian yang dipertanggungjawabkan, yang dapat dipertanggungjawabkan, itu juga pasti keluar itu ya. Sistematis keluar, terpadu keluar, terbuka keluar, akuntabel keluar. Silakan Bapak Ibu untuk membaca itu ya. Itu penting sekali ya Bapak Ibu. Nah, ya itu penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya si A bijinya bagus-bagus misalnya, ya rajin. Nah, ternyata nilainya itu ada walinya komplain, kok nilainya seperti ini. Nah, terus guru itu menjelaskan ini di penilaian harian ini seperti ini. Nah, jadi kan jelas itu ya, itu penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya, pokoknya teknis itu sering keluar ya, banyak yang keluar.
Baik, kita lanjut soal yang nomor 6. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari uh, penilaian portofolio ini dari pengertian ya, ini dari pengertian ini. Namun esensi dari pengertian penilaian portofolio ini apa keywordnya tadi susah ya, adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rangkaian hasil karya siswa, C. Kumpulan nilai siswa, atau D. Rekaman hasil karya siswa. Sudah paham ya? Pastinya Bapak Ibu sudah paham ya mengenai ini. Esensi dari pengertian penilaian portofolio yaitu apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D, yaitu yang A. Kumpulan hasil karya siswa. Baik, kita lanjut soal yang nomor 7. Model pembelajaran abad 21 yang menekan dihasilkan produk dan menekan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya merupakan pembelajaran A. Berbasis proyek, B. Kooperatif, C. Diskusi online, atau D. Kontekstual. Ini juga sering keluar ya Bapak Ibu. Ini model pembelajaran abad 21 itu menekankan apa yang dihasilkan, dihasilkan produk dan menekan otonomi belajar ya, merancang, melaksanakan, mengevaluasi gitu ya, apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D, itu yang berbasis proyek. Jadi siswa apa nama itu langsung paham gitu ya, rancang misal apa kalau agama itu apa sih, misalnya pembelajaran abad 21 misalnya ya, kalau merancang itu tentang apa ya, praktek-praktek apa itu ya, nah itu atau praktek misalnya praktek tayamum. Nah, merancang ini seperti ini mungkin ya, seperti itu ya, apabila ada kesalahan mohon untuk dibenarkan misalnya, terus melaksanakan. Kalau praktek tayamum, praktek sholat itu ada praktek-prakteknya, yaitu ya dari KD 4 yaitu KI 4 yaitu seperti itu, apa menulis suratan pendek, terus membaca Al-Quran gitu ya, terus membaca suratan pendek, terus praktek-praktek misalnya di materi ada tayamum, praktek tayamum ya di kelas 4 itu ya tayamum, terus praktek sholat di kelas 3, praktek sholat di kelas 3 seperti itu ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, baik, kita lanjut soal nomor 8. Islam adalah agama fitrah yang artinya A. Agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran, B. Agama yang tidak sedikit pun mengandung keburukan, C. Agama yang sesuai dengan hati nurani, atau D. Agama yang membawa rahmat isi alam semesta. Nah, ini juga sering keluar ya. Itu jawabannya yang sudah jelas ya, yang A. Semoga keluar di tahap 3 ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut soal nomor 9. Siapakah nama tokoh sahabat Nabi dari golongan saudagar kaya? A. Abdurrahman bin Nawfal, B. Abdurrahman bin Auf, C. Abdurrahman Rawaha, atau D. Abdurrahman bin Jahsy. Itu yang B. Abdurrahman bin Auf ya. Baik, semoga keluar di tahap 3. Amin. Kita lanjut soal yang nomor 10. Memberikan sedekah dan hadiah pada anak yang masih dalam kandungan hukumnya A. Sah, B. rukhsah, C. azimah, atau D. batal. Ya, silakan Bapak Ibu untuk membaca mengenai sah apa, rukhsah itu apa, azimah itu apa, batal itu apa, yaitu yang D. batal gitu ya hukumnya itu. Jangan Bapak Ibu untuk terus bersemangat ya di dalam belajar, dalam memahami ya mengenai soal-soal materi-materi P3K, karena P3K itu bulan Juni atau Juli ya, itu pasti ya dilaksanakan itu ya. Itu terus menunggu informasinya, untuk terus mencari informasi mengenai P3K gitu ya, terus bersemangat seperti itu. Baik, apabila ada kesalahan dari yang saya sampaikan, dari soal-soal yang saya
bagikan, yang saya share ini ya. Bila ada kesalahan, ada kekeliruan, saya mohon maaf dan mohon untuk dibenarkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru hajatkan, apa yang Bapak Ibu guru doakan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.